Makanya wajar kalau program ini dipikir ulang, dikaji ulang, jangan dipaksa demi janji kampanye. Padahal merekalah yang seharusnya ngaca. Bilang aja takut bersaing, nggak usah malu-malu. Toh, banyak yang mengkritik program makan bergizi gratis ini yang terlalu membuang anggaran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Seaworld. Kalian pasti sudah tahu, banyak masalah dalam pelaksanaan makan bergizi gratis di berbagai daerah. Ada yang lauknya sedikit, ada yang lauknya amis, ada yang rasanya tidak enak, bahkan belum lama ini ada kasus keracunan massal. Pramono Anung dan Rano Karno akan menjadi pemimpin Jakarta. Salah satu program yang akan dijalankan adalah program sarapan bergizi gratis. Bedanya adalah program ini akan melibatkan UMKM dan kantin sekolah karena semenjak program makan bergizi gratis diterapkan, banyak kantin sekolah yang sepi dan omset menurun. Selain itu, ada survei kepada anak-anak sekolah tentang menu makanan yang mereka suka. Kemudian, Dinas Kesehatan akan membuat menu makanan supaya ada kandungan gizinya. Sebenarnya program ini bukan program baru. Ketika Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, dia sudah menjalankan program serupa, yaitu program penyediaan makanan tambahan anak sekolah pada tahun 2019. Diadakan di 459 sekolah di Jakarta dari hari Senin sampai Jumat. Program sarapan gratis Pramono Anung dan Rano Karno ini konsepnya bakal sama. Dengan APBD yang mencapai 70-an triliun, anggaran untuk sarapan gratis tidak akan ada masalah. Dan sudah pasti akan ada perbandingan antara program ini dengan program makan bergizi gratis dari pusat. Kalian pasti sudah bisa menebak program mana yang bakalan lebih berhasil. Sudah pasti program sarapan gratis dari Pemprov Jakarta. Karena programnya cuma anak-anak sekolah di Jakarta. Mudah dipantau, anggarannya tidak terlalu besar. Ternyata ada yang agak khawatir. Saya nangkapnya sih begitu. Karena Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani dari Gerindra, dia berkomentar soal program sarapan gratis. Dia minta supaya program ini tidak dipaksakan demi memenuhi janji kampanye. Dia mengajak seluruh pihak duduk bersama menentukan program yang paling dibutuhkan bagi masyarakat. Dia khawatir jangan sampai nanti program makan bergizi gratis dari pusat menjadi mubazir. Yang ngomong ini kan dari Gerindra, jadi kalian sudah bisa paham arahnya kemana. Apakah dia benar-benar concern dengan program sarapan gratis yang terkesan muluk, atau jangan-jangan dia takut program makan bergizi gratis kalah pamor? Mengingat tadi yang saya katakan, program dari pusat ini banyak masalah dan keluhan. Anggaran Pemprov Jakarta itu sangat besar, bedanya jauh sekali dengan anggaran provinsi lainnya. Dari sisi anggaran, Pemprov Jakarta tidak akan kebingungan. Justru yang harus dikaji adalah program makan bergizi gratis yang jelas-jelas dipaksakan demi memenuhi janji kampanye Prabowo. Anak sekolah satu Indonesia mau dikasih makan gratis, uangnya cukup enggak? Enggak cukup. Makanya belakangan ini banyak berita aneh dan bikin sakit kepala. Misalnya, Ketua DPD kasih usul dana zakat dipakai untuk membiayai program makan bergizi gratis. Ada juga usulan supaya dana diambil dari cukai rokok. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah bakal ikut berkontribusi sekitar 5 triliun untuk program ini di tahun 2025. 2,3 triliun dari pemerintah kabupaten atau kota, dan 2,5 triliun dari pemerintah provinsi. Ini artinya program makan bergizi gratis tidak cukup dana, sehingga pemerintah pusing comot sana-sini dari anggaran lain. Pemerintah daerah disuruh ikut membantu. Ini kan namanya terlalu maksa. Anggaran tidak cukup dan diambil dari pos anggaran lain. Harusnya kader Gerindra tadi introspeksi. Justru program dari pusat itulah yang terlalu maksa demi janji kampanye. Bayangin aja, APBD pemerintah daerah kadang tidak cukup untuk mengcover wilayah yang sangat luas. Tapi disuruh bantu program makan bergizi gratis.
Ini kan sama saja program lain terpaksa ditunda atau dibatalkan demi makan bergizi gratis. 5 triliun itu bukan angka yang sedikit. Jadi wajar kalau kita berkesimpulan mereka khawatir program sarapan gratis dari Pramono Anung bakal bersinar dan membuat program dari pusat jadi kalah pamor. Apalagi kalau dilihat dari program yang dijalankan Anies dulu, itu beneran bergizi dan menunya bagus. Bandingkan aja dengan menu 10.000 per porsi dari pusat, pasti jauh kualitasnya. Kalau nanti program sarapan gratis setara atau bahkan lebih baik dari yang punya Anies, apa enggak malu tuh pemerintah pusat? Makanya wajar kalau program ini dipikir ulang, dikaji ulang, jangan dipaksa demi janji kampanye. Padahal merekalah yang seharusnya ngaca. Bilang aja takut bersaing, enggak usah malu-malu. Toh, banyak yang mengkritik program makan bergizi gratis ini yang terlalu membuang anggaran. Jauh lebih baik bikin program untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Semestinya pemerintah mikir gimana caranya supaya masyarakat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Entah itu dengan cara menciptakan lapangan pekerjaan, ekonomi ditingkatkan. Dengan begitu masyarakat bisa lebih sejahtera. Mereka otomatis bisa makan lebih enak, lebih mewah, lebih bergizi. Kalau sampai mengorbankan pos anggaran lain, ini sih udah nggak bener. Lagi pula, program sarapan gratis dari anggaran Pemprov Jakarta bukan ngemis dari pusat, bukan utang dari luar negeri, dan pemerintah daerah punya hak otonomi untuk menjalankan program apapun. Dan juga, program ini kan buat sarapan pagi, dan tidak akan mengganggu program makan gratis dari pusat. Jadi kenapa harus dikomentari? Janji politik gubernur lain dikomentari, tapi janji politik atasannya tidak dikomentari. Yang bermasalah yang mana, malah dikomentari yang lain. Ini sih saya rasa sudah masuk permainan politik. Takut kalah saing, kalah pamor. Siapa suruh bikin janji yang sangat bombastis? Janji kepada seluruh anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Baru aja dimulai, tapi sudah kelimpungan. Gimana kalau program ini dilaksanakan maksimal, full, dengan anggaran yang katanya 400 triliun per tahun? Ini sih sudah pasti tidak akan bisa tercapai. Atau bisa saja tercapai, tapi alokasi anggaran lain harus dibabat habis-habisan. Coba kita pikir pakai logika. Kalau cuma sarapan dan hanya di Jakarta, masih masuk akal. Menu 10.000 per anak sangat masuk akal. Karena biasanya makan pagi itu bukan makan berat. Yang enggak masuk akal itu mau kasih makan anak sekolah se-Indonesia yang mana baru dimulai aja sudah banyak masalah. Yang saya pikirkan semoga tidak benar. Jangan sampai program sarapan gratis dikritik karena takut programnya dipuji, naik pamor, dan ada yang gerah. Jangan sampai ini semua gara-gara politik. Siapa suruh memaksakan program bombastis, padahal jelas-jelas tidak sanggup. Sekarang pemerintah pusing sendiri kan? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.